Shalom Yeja Channel. Gua akhir-akhir ini sering dapat pertanyaan banyak nih dari seputaran anak muda. Kita itu kan anak muda itu gimana ya? Sering itu digambarkan tuh hidup dengan kedagingan ya. Mungkin banyak dari setiap kita mungkin yang mungkin melakukan pergaulan bebas, mungkin ada yang seks di luar nikah, atau mungkin banyak yang pergi ke dunia malam ataupun apapun itu. Tapi kita sadar nggak sih kalau kita sebenarnya sebagai anak-anak muda Kristen itu sebenarnya bisa hidup di dalam Tuhan itu memiliki iman yang kuat. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membagikan bagaimana kita sebagai anak-anak muda Kristen secara khususnya memiliki iman yang kuat dan memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tapi sebelum kita memulai, sebelum aku sharing tentang iman yang kuat pada sore hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di channel ini, nyalakan notifikasinya supaya kalian terus terupdate dengan video-video terbaru dari Yezia Channel. Aku tunggu ya, aku hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Shalom Yeja Channel. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana sih kita sebagai anak-anak muda, kita harus menyadari apa sih identitas kita sebagai anak muda Kristen, khususnya di dalam iman dan pengharapan yang kita punya. Yuk mari sama-sama sebelum kita sharing lebih jauh lagi, aku ajak setiap kita untuk sama-sama kita buka firman pada hari ini dari Yakobus 1 ayat 17 yang di bagian A. Kalau kalian sudah dapat, kita sama-sama akan membacanya ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, di firman tersebut ada dua konteks, ada dua hal yang harus kita garis bawahi ya. Yang pertama itu tentang pemberian yang baik. Pemberian yang baik apa ya maksudnya ya? Pemberian yang baik tentang kita sebagai anak muda itu, walaupun di luar sana banyak gonjang-ganjing, banyak pergaulan buruk, ada teman yang ngajak ngerokok, minum-minum, ataupun ngajak ke pergaulan bebas. Tapi Tuhan memberikan karunia yang baik buat setiap kita. Kita memiliki dasar yang kuat untuk kita bisa menahan dari segala godaan tersebut. Karena apa? Tuhan Yesus bilang di sini, di Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala yang terang. Artinya apa? Setiap kita, anak-anak muda, Tuhan itu pengen tuh kita menjadi anak yang terang. Ya mungkin di luar sana banyak pergaulan bebas, mungkin banyak yang ngerokok, ada yang melakukan seks bebas, atau mungkin hidupnya nggak benar, ngaco-ngaco. Tapi kita sebagai anak Tuhan, identitas kita sebagai anak Kristen khususnya, kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di hadapan Tuhan. Yaitu menjadi terang bagi setiap mereka. Kita harus ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Contoh, misalnya, aku kasih case satu aja ya. Misalnya ada orang, teman kamu yang mungkin ngerokok. Di sekolah kamu, di kampus kamu, atau mungkin di tempat kerja kamu. Tapi kamu sebagai anak terang, kamu bisa mungkin tidak menegur secara langsung ya. Mungkin dengan kamu menjadi cerminan terang di hadapan dia. Misalnya dia ngerokok, dia ngajak, "Bro, lu gak ngerokok?" Lu tinggal bilang, "Oh enggak bro, gue gak ngerokok. Yang pasti gue mau menjaga bait sucinya Tuhan karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaganya dari segala hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan." Nah, dengan kita menjawab seperti itu, pasti orang-orang pasti bilang, "Lu cemen lu, terlalu suci lu." Nah, kita bisa menjawab lagi, enggak, identitas anak muda di hadapan Tuhan, anak Kristen yang benar itu, kita tidak boleh mengotori bait Allah. Karena dengan kita merokok, melakukan sesuatu yang mungkin tidak tercatat di firman Tuhan, kalau merokok itu tidak boleh. Tapi dengan kita menghirup rokok tersebut, kita sudah mencemari bait Allah. Nah, itu kamu sampaikan kepada teman kamu yang mungkin masih hidupnya itu tidak benar. Nah, dengan kamu melakukan itu, secara tidak langsung mungkin kamu tidak memberikan sharing tentang firman buat dia. Mungkin tidak memberikan pengajaran tentang anak muda yang baik di hadapan Tuhan itu gimana. Tapi dengan kamu hidup seperti itu, kamu mencerminkan terang bagi mereka. Dan kamu ada di tengah-tengah kegelapan. Dan kegelapan itu ketika kamu terang ada di sana, satu terang lampu yang ada di tengah-tengah kegelapan,
Dari sudut manapun, terang itu pasti akan kelihatan. Dan ketika kamu menjadi terang di satu-satunya kegelapan, kegelapan tersebut lama-lama akan menjadi terang satu persatu dan menjadi luas terangnya. Itulah identitas anak muda Kristen, memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Yuk kita lanjut yuk untuk memiliki iman yang kuat itu seperti apa? Aku catat di sini. Tadi yang pertama dari firman Tuhan tersebut, aku catat yang pertama itu tentang pemberian yang baik. Pemberian yang baik bagi kita itu apa sih maksudnya? Yaitu iman yang berasal dari Allah supaya kita bisa hidup dan memperoleh keselamatan yang kekal. Dan supaya setiap kita juga bisa menerima anugerah. Kenapa sih dibilang kita menerima anugerah? Karena kita ini sebenarnya tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib buat kita? Sebenarnya kita sadar nggak? Harusnya yang mati di kayu salib itu buat dosa-dosa kita sendiri itu sebenarnya harusnya kita. Tapi kenapa Tuhan rela mati di kayu salib menggantikan setiap kita? Itulah anugerah yang kita terima. Yang seharusnya tidak pantas, pemberian yang baik tersebut tidak pantas sebenarnya kita terima. Tapi Tuhan rela mati di kayu salib buat kita, mengorbankan tubuh darah buat setiap kita supaya apa? Supaya setiap kita, walaupun kita melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran, setiap dosa-dosa kita tersebut semuanya telah ditebus di atas kayu salib. Nah, aku lanjut ya. Supaya memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Aku catat juga dari firman Tuhan tadi Yakobus 1 ayat 17, yaitu pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Itu tadi anugerah sempurna tadi udah aku catat ya, yaitu kita yang harusnya di kayu salib mati, tapi Tuhan Yesus itu baik banget buat setiap kita. Dia mau mati bagi kita, mengorbankan setiap darahnya. Supaya kita apa? Supaya kita selamat. Coba kalau kita misalnya sekarang, kita melakukan dosa. Tuhan Yesus tidak tebus kita 2000 tahun yang lalu. Kita sekarang bukan hidup di dunia ini. Tapi kita udah masuk dalam api neraka yang sangat panas, yang membara. Sadari itu teman-teman. Bayangin coba betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Coba bayangin kalau kita tidak punya iman. Kita hidup ngaco-ngaco. Kita kesana kemari hidup sembarangan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya mungkin sekarang selama kau hidup kau tidak merasakan. Tapi ketika kau nanti waktu Tuhan menjemput kau, Tuhan tidak lagi mengangkat kau ke surga, tapi Tuhan akan membuang kau langsung di api neraka. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Itu yang harus kita tekankan. Gue lanjut lagi ya. Di sini gue catat juga di sini. Pertanyaan penting ini banyak yang bertanya kepada gue, bagaimana sih Kak supaya iman kita itu menjadi kuat? Nah, untuk menjawab pertanyaan, di sini gue ada bikin poin-poinnya supaya setiap kita mengerti bagaimana sih supaya kita memiliki iman yang kuat. Yang pertama gue catat di sini yaitu dengan membaca dan merenungkan firman Allah secara seksama. Maksudnya apa sih? Mungkin setiap kita nggak sadar ya, kita melakukan aktivitas, kita berjalan. Sebenarnya kita sadar ya, kalau setiap kita berjalan itu, setiap langkah kaki kita, kemanapun kita melangkah, itu Tuhan menjaga dan menyertai kita. Nah, kenapa sih kita harus baca firman? Supaya ketika kita melangkahkan kaki kita, langkah kaki kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita kan selalu dengar tuh, kalau di gereja pasti kalian sering dengar, supaya kita tidak mau cakap sebagai pendengar firman saja, tapi cakap sebagai pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Cakap sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan itu maksudnya apa? Nah, misalnya kita sudah baca firman nih, kita bilang contohnya konteksnya yang sederhana. Misalnya jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan mencuri. Nah, artinya di situ apa? Tuhan menekankan apa? Kita tidak mulai melakukan hal-hal tersebut. Karena kalau kita mencuri, kita berzina, apalagi kita membunuh, nah itu sudah pasti tidak ada pengampunan buat diri kita. Walaupun kita udah bertobat di hadapan Tuhan, tapi ketika kau melakukan itu, kita harus sadari ya, ketika kita melakukan itu, Roh Kudus itu udah gak ada dalam diri kita. Kita sudah dirasukin sama si iblis. Dan ketika kita dirasukin si iblis, kita melakukan dosa tersebut, udah tidak ada lagi pengharapan bagi setiap kita. Nah, makanya aku ajak teman-teman pada saat hari ini, udah jangan lagi, mungkin kita sebagai anak muda mungkin pengen bergaul ya, punya teman-teman banyak, pengen kesana kemari, nongkrong-nongkrong. Tapi ingat dan sadari teman-teman, itu semua hanya sementara. Hidup ini ya paling, Tuhan bilang paling kuat berapa sih? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun mungkin? Ya, hanya sebatas itu aja. Tapi setelah kita menginjakkan umur tersebut, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, setelah kita mati, kita mencapai kehidupan yang kekal. Nah, kamu tinggal pilih.
Kamu hidup kekal di mana? Di surga apa neraka? Nah mungkin itu aja sih ya saran pesan dari gue pada hari ini. Kita lanjut lagi ya. Gimana sih supaya memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan? Nah di sini poin kedua yang gue catat yaitu kita harus berhati bersih. Kenapa sih kita harus berhati bersih? Kita tidak boleh memiliki motivasi-motivasi yang jelek. Contoh, misalnya kamu memiliki teman di kelas, di sekolah atau di kampus. Ada teman kamu lebih pintar daripada kamu. Tapi ketika kamu lihat mereka lebih pintar daripada kamu memiliki iri hati. Kamu mulai berpikiran, pasti mah dia nyontek. Pasti mah dia ini mah nyogok guru, misalnya begitu. Dengan kamu berpikiran seperti itu, kamu itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu pengen itu kita hidup dengan hati yang bersih. Di sini aku catat ya, supaya iman kita kuat, kita harus tulus dan memiliki hati yang bersih. Secara sadar, kita jangan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah maksudnya apa? Ketika kau memiliki niat-niat jahat, kau berpikiran jahat seperti itu kau sudah bertentangan dengan apa yang Allah pengen di kehidupan kita. Nah jadi aku ajak setiap kita, yuk sama-sama kalau kita masih punya pikiran negatif, apalagi masih punya kepahitan khususnya ya, anak-anak muda pasti banyak memiliki kepahitan dong. Mungkin bukan hanya sama teman-teman doang, tapi yang aku lihat sih case-case-nya banyaknya sih, lebih tepatnya banyak tuh sama orang tuanya. Mungkin kita memiliki kepahitan sama orang tua karena orang tua kita jahat. Mungkin kalau kita nakal kita sering dipukul, mungkin sering ditampar mungkin. Tapi sadari kita sebagai anak-anak muda Kristen yang memiliki iman yang kuat, yang kita selalu mengandalkan Tuhan, kita harus mempunyai pengampunan buat setiap orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Karena ketika kita memberikan pengampunan, ketika kita tulus memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan, percaya deh teman-teman, tingkap-tingkap langit itu yang misalnya kau sekarang lagi keadaan sulit, ketika kau memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, berkat-berkat itu pasti membanjiri kau. Pasti engkau, dahsyat teman-teman. Kalau kita memiliki berkat yang besar daripada Tuhan itu luar biasa. Yang tidak kita pikirkan, Tuhan pasti beri bagi setiap kita. Nah ini aku lanjut ya teman-teman. Sebagai poin yang terakhir, gimana sih supaya kita sebagai anak muda Kristen itu memiliki iman yang kuat? Aku catat di sini yang ketiga, jangan lari dari ujian iman. Nah, lari dari ujian iman itu maksudnya apa tuh? Lari dari ujian iman itu seperti ini contohnya. Misalnya kamu dekat sama Tuhan sekarang. Mungkin kamu sudah bertobat. Mungkin udah hidup baru, sudah dibaptis, mungkin kamu rajin beribadah. Tapi di satu sisi tiba-tiba teman-teman mengalami suatu titik yang udah jatuh, tertimpa tangga, terus habis itu kakinya luka lagi. Nah, kita sekarang suka nih ya, belakangan ini suka begitu ya, apalagi ini kondisi pandemi ya, suka banget ketika kita di PHK. Kita bilang, aduh, gue di PHK nih, ternyata Tuhan gak memberkati gue ya, kenapa sih gue di PHK gitu. Nah, kita harus sadari teman-teman, mungkin secara nalar, secara logika, ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan berkat, atau mungkin kehilangan sukacita, atau kehilangan damai sejahtera, misalnya kita dijahatin sama teman-teman, dijahatin sama keluarga kita. Tapi kita harus sadari, kita harus tanamkan di diri kita. Kalau kita ikut Tuhan, jalannya tidak mulus bos. Tidak ada jalan yang mulus. Jalan pasti lurus, ke kiri, ke kanan, belok lagi persimpangan, banyak jalan harus kita lewatin. Dan jalan yang kita lewatin itu namanya ujian iman. Nah, di sini mungkin Tuhan pengen melihat ketika kau di PHK contohnya. Kau di PHK, terus kau marah-marah, kau berontak. Setelah kau marah-marah, kau berontak, Tuhan juga mau lihat sikap hatimu gimana. Apakah kau jadinya berontak, Tuhan, ternyata Tuhan jahat. Tuhan gak mau ngasih berkat buat gue. Kenapa sih? Gue udah baik sama Tuhan, gue udah pelayanan, gue udah dibaptis, gue udah hidup baru. Setiap minggu gue penyembahan, sandal lama, sandal baru, apa segala macam. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi di kehidupan gue? Kenapa Tuhan izinkan gue di PHK? Kenapa Tuhan izinkan gue dicibir sama teman-teman gue? Kenapa sih gue diizinin misalnya dijauhin sama saudara-saudara dan kerabat-kerabat? Kenapa gue menjadi orang yang tidak berguna? Misalnya sampai sekarang kau mungkin bertahun-tahun bergumul pengen punya pekerjaan, tapi Tuhan belum kasih sampai saat ini. Kau bilang, Tuhan jahat. Ternyata Tuhan gak berkenan buat gua. Sampai sekarang buktinya gua gak dikasih pekerjaan. Jangan berpikiran seperti itu teman-teman.
Ingat ya, kalau kita semakin dekat, semakin intim sama Tuhan, badainya semakin kencang. Bayangin Raja Wali terbang, semakin dia pengen tinggi terbang, angin semakin kencang. Maka kenapa Raja Wali itu nggak ada yang terbangnya datar? Raja Wali itu terbangnya seperti ini, dia ke sini, dia ke sini. Dia harus menghindari badai-badai tersebut untuk apa? Supaya bisa dia tetap terbang secara lantang. Nah, mungkin dari setiap kita di kesempatan kali ini, mungkin banyak teman-teman yang mungkin mengalami berbagai masalah, mungkin ujian iman ya. Mungkin ya seperti yang tadi udah gue sebutin deh. Nah, imanin dan percaya. Oh, mungkin ini ujian iman daripada Tuhan. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap intim, bersyukur sama Tuhan. Bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini mungkin gue di PHK nih. Tapi gue yakin dan percaya Tuhan telah mempersiapkan rencana yang indah bagi setiap kami. Karena apa? Tuhan kan sudah bilang, Tuhan akan memberikan masa depan yang indah buat saya, buat teman-teman, buat setiap saudara yang ada di mana-mana pun sekarang ini yang menyaksikan YJ Channel. Pasti kita akan diberkati. Tuhan tuh gak pernah lalai, tidak pernah terlambat menepati janjinya. Mungkin ya kita udah bertahun-tahun bergumul sama Tuhan. Ya mungkin Tuhan menguji iman kita. Sampai mana sih iman kita itu kuat? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita bergumul, Tuhan gue pengen punya pekerjaan. 1 tahun Tuhan gak kasih. Tahun kedua, Tuhan gue pengen punya pekerjaan. Tuhan gak kasih. Tahun ketiga, Tuhan tolong Tuhan gue pengen pekerjaan. Ternyata Tuhan gak kasih. Ternyata apa teman-teman? Ternyata misalnya Tuhan tidak kasih nih. 3 tahun teman-teman memiliki pekerjaan. Tapi teman-teman rajin beribadah, pelayanan. Terus mungkin teman-teman mengadakan pelayanan misi kemana-mana. Ternyata Tuhan pengennya apa? Ternyata Tuhan tidak pengen teman-teman ada di dunia sekuler misalnya. Ternyata teman-teman ingin diberkati sama Tuhan melalui setiap pekerjaan-pekerjaannya dia. Nah itu kan di luar logika kita kan. Mungkin setiap kita banyak dari setiap kita mungkin yang oke, kita pelayanan ya. Tapi pasti gue pengen kerja nih. Pengen jadi bisnismen. Gue pengen berhasil. Tapi gimana? Kalau Tuhan gak ngizinin, segimanapun caranya kita melakukan, Tuhan pasti gak akan mengabulkan. Mungkin itu aja sih sharing dari gua pada hari ini. Kita harus ingat ya, teman-teman ada 3 poin ya. Gimana sih supaya anak muda Kristen itu kita memiliki iman yang kuat? Yang pertama jangan lupa baca firman. Yang kedua di sini gua catat harus memiliki hati yang bersih. Yang ketiga kita tidak boleh lari dari ujian iman kita. Nah kalau teman-teman sudah mencatat ketiga hal tersebut, teman-teman lakukan di luar sana. Ketika teman-teman berjalan, baik di sekolah, di kuliah, di pekerjaan teman-teman menghadapi situasi-situasi tersebut. Misalnya teman-teman mau melangkah kemanapun, jangan lupa baca firman. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau bekerja, tuntun langkahku Tuhan supaya aku tidak jatuh ke dalam lubang. Maksudnya lubang apa? Ya mungkin di pekerjaan ada yang gak suka sama kita, ada yang mungkin menjelek-jelekin kita. Tapi kita minta sama Tuhan, berdoa, kita baca firman, kita ikutin firman Tuhan. Nah, ketika ada lubang di depan, Tuhan pasti akan membuat kita supaya melewati lubang tersebut. Nah, yang kedua kita harus memiliki hati yang bersih. Jangan kita suka pikir negatif. Tuhan gak suka kalau kita punya pikiran negatif. Karena apa sih? Ya ketika kita memiliki pikiran negatif, mungkin pikiran negatif sepele. Gue benci sama dia. Dari pikiran negatif bisa timbul apa? Memfitnah dia. Yang lebih parah apalagi, menjatuhkan dia, bahkan mungkin bisa membunuh dia. Nah, itu sering terjadi teman-teman di kehidupan sekarang. Mungkin ayah membunuh anaknya atau ibu membunuh orang tuanya, segala macam lah. Nah, kita nggak boleh tuh, harus memiliki hati yang bersih terus. Setiap apapun, mungkin teman-teman di luar sana udah berhasil duluan, dia diberkati. Kita cukup bilang apa? Wih bro, selamat ya. Lo sekarang udah berhasil, terus dipakai Tuhan lebih luar biasa ya. Doain gue juga ya supaya setiap berkat-berkat yang udah lo dapat itu tercurah juga buat gue. Kita bilang aja gitu. Ketika kita terus memperkatakan perkataan iman kita, Tuhan pasti kasih kok. Nah terus yang ketiga juga, jangan lari dari ujian iman. Kalau mungkin sekarang masih situasi sulit, udah percaya aja, imanin aja. Terus jalan, melangkah di hadapan Tuhan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan tuntun langkah gue hari ini. Kalau mungkin teman-teman mungkin masih cari pekerjaan, cari jodoh, atau mungkin sekarang difitnah sama keluarga atau saudara atau teman-teman, Tuhan, gue sebenarnya difitnah Tuhan, tolong bukakan jalan Tuhan, beritahukan kalau sebenarnya kejadiannya bukan seperti ini Tuhan. Tuhan bela gue, Tuhan pasti akan bela.
Tapi mungkin waktunya nggak sekarang. Mungkin bisa hari ini, minggu depan, atau mungkin tahun depan. Kita nggak tahu. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seperti lagu yang udah sering kita dengar ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, percaya aja tuh lagu itu tuh. Mungkin waktu kita tuh nggak bisa kita samain sama waktunya Tuhan. Mungkin kita merasa, Tuhan udah 1 tahun nih gue bergumul nih. Kenapa sih Tuhan nggak ngasih? Ya tapi mungkin belum waktunya. Nah, jadi ingat ya, supaya kita sebagai anak muda, jangan ikutin pergaulan di luar sana yang buruk. Jadilah terang dan ikuti ketiga poin yang gue sampaikan tadi. Jangan lupa baca firman, kita punya hati yang bersih, dan juga jangan lari dari ujian iman. Itu aja yang dapat gue sampaikan pada hari ini. Ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkati.